Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Cak Imin. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Luar biasa. Kira-kira kenapa Bapak Prabowo cakap begitu, guys? Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping di channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys, kita akan nonton video dari Bapak Prabowo guys. Jadi Bapak Prabowo ini terkenal dengan memerangi korupte ataupun corruption yang ada di Indonesia. Jadi kita akan nonton video ini. Seperti apa isi kandungan video ini, pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Dan semoga kawan-kawan semua nonton berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu guys, let's go. Kita nonton video ini. 1, 2. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberangus tindak pidana korupsi di tanah air kembali ia tegaskan pada saat membuka Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya. Awalnya, Prabowo mengharapkan para koruptor untuk mau mengembalikan hasil korupsinya ke negara sebelum masa 100 hari kinerjanya. Namun, faktanya para koruptor di Indonesia, menurut Prabowo, bandel alias double. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat, kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Luar biasa Bapak Prabowo dengan Saya pernah menyampaikan, keberanian. seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Gila guys. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Cak Imin. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Luar biasa. Kira-kira kenapa Bapak Prabowo cakap begitu guys? Ngegas soal para kabinet yang tidak mau ikut keinginan rakyat akan ditindak.
Sekarang, Presiden instruksikan penghematan besar-besaran anggaran belanja negara. APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dipangkas sebesar 306,69 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga juga diminta untuk efisien sebesar 256,1 triliun dan transfer ke daerah hanya 50,59 triliun. Ya, ini bagus sih supaya tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting atau tidak masuk akal. Ya, kabarnya sih karena selama ini APBN itu banyak bocornya, bukan bocor alus lagi, tapi bocor besar. Tapi di sisi lain muncul juga kekhawatiran menjadi pemicu korupsi. Karena apa? Ya nggak puas lah dengan apa yang didapat. Selain itu juga dampak perputaran ekonominya itu gimana? Harusnya sih dipikirin ya. Dipikirkan dulu matang-matang sebelum bertindak. Ada dalih lain yang paling populer adalah untuk fokus ke program andalan Presiden, yaitu lagi-lagi makan bergizi gratis atau MBG, swasembada pangan hingga program 3 juta rumah. 3 juta rumah. Dan yang paling anyar adalah anggaran IKN juga diblokir demi program-program andalan tersebut. Wow, makin ketat nih bos. Tapi emang nggak bisa ngutang lagi ya? Apa karena udah kebanyakan hutang kali ya? Aduh, lihat. Nah, pendapat kawan-kawan macam mana? Awal tahun udah bikin rakyat pusing sama pemerintah. Dan ada ironinya, sekaligus menjadi pertanyaan besar. Kenapa anggaran DPR, Kementerian Pertahanan, Polri justru aman dari potongan alias gak terdampak efisiensi? Pantes aja ya para wakil rakyat ini langsung ketok palu saat kebijakan ini dibawa ke rapat bersama pemerintah. Dan keistimewaan ini diberikan kepada 17 lembaga negara yang tidak tersentuh pemangkasan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Badan Intelijen Negara, serta beberapa lembaga strategis lainnya. Hayo, kong kali kong ya. Kong kali kong ya. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua guys tentang hal yang satu ini guys? Kira-kira apa pendapat kawan-kawan semua? Adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Luar biasa guys. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum kuat. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Yang jelas korupsi di Indonesia memang Bapak Prabowo mau cantas, mau habis gitu, mau perangi habis-habis. Jadi ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia juga. Moga-moga video yang saya bawakan ini bisa memberikan kawan-kawan semua maklumat dan info yang bagus. Dan kalau kawan-kawan ada masukan atau pendapat, sila komen di ruangan komentar di bawah. Andai kata guys, corruption di Indonesia itu dibanteras, saya yakin rakyat-rakyat Indonesia pasti akan lebih banyak yang senang gitu, dan pasti akan kemajuan ataupun peningkatan ekonomi itu akan merata dengan lebih bagus guys. Mudah-mudahan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Komen di ruangan komentar di bawah pendapat kawan-kawan, dan insya Allah guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ojo lali di subscribe channelku. Jangan lupa guys, nanti kalian komen pendapat kawan-kawan dalam video ini. Apa pendapat kalian dengan arah yang Bapak Prabowo ingin bawa Indonesia ini? Oke, sampai jumpa lagi.
Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.